Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu sistem persamaan integrasi dalam bentuk video. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Rifki Farhan, Iqbal, atau saya sendiri, Imam Rizkanda, dan juga Juli Andreas Saputra Napitepulu. Baiklah, langsung saja untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Imam Rizkanda. Baik, jadi di sini sesuai dengan judul laporan kami yaitu sistem persamaan integrasi. Nah, kami menyelesaikan suatu permasalahan fungsi integral, yang mana fungsi ini eh, sulit dikerjakan dengan cara manual. Maka dari itu, inilah peran dari metode numerik, khususnya yaitu integrasi numerik. Jadi teknik, jadi integrasi numerik ini adalah teknik yang digunakan untuk memperkirakan nilai integral suatu fungsi atau aproksimasi dari nilai yang sebenarnya. Eh, Metode yang kami gunakan di sini yaitu adalah integrasi numerik Simpson sepertiga. Eh, apa itu metode Simpson sepertiga? Metode ini ialah pengembangan dari metode trapesium. Jadi metode trapesium itu menggunakan dua titik, jarak antara dua titik. Sedangkan dari metode Simpson sepertiga ini menggunakan tiga titik, yaitu tambahan titik tengah di pada fungsi trapesium tadi. Jadi selanjutnya nilai fungsi yang dihitung setiap titik partisi yaitu x0 a sama dengan a, x1 sama dengan a tambah a, dan sampai dengan xn sama dengan b. Nah, pendekatan ini menggunakan kaidah Simpson sepertiga dinyatakan dengan rumus integral a sampai dengan b fx dx. Di mana pendekatannya ialah menggunakan rumus H per 3 dikali dengan F0 ditambah 4 F1 ditambah 2 F2 tambah 4 F3 dan seterusnya. Jadi koefisien untuk nilai F yang ganjil ialah 4, sedangkan F yang genap ialah 2. Nah, di sini fungsi yang kami integralkan bisa kita lihat. Fungsi ini cukup sulit untuk dikerjakan menggunakan metode manual. Itu pun menggunakan aproksimasi juga. Dan waktunya cukup lama kalau kita mengikuti rumus dari Simpson tadi. Maka dari itu kami menggunakan perhitungan ini dalam suatu komputer menggunakan bahasa pemrograman yaitu C++. Adapun eh, pecahan dari rumus ini ada lagi, kami membuat dengan metode partisi dan juga epsilon. Metode partisi ini adalah patokan pengukuran atau iterasi terhadap banyaknya partisi tersebut. Apabila perhitungan sudah mencapai jumlah partisi yang diinginkan, maka perhitungan akan selesai, berapapun galat yang dihasilkan. Sedangkan dengan metode epsilon, patokan yang digunakan dalam iterasi ialah menggunakan error atau galat yang kita inginkan. Jadi, apabila pengukuran yang dilakukan secara berulang menghasilkan error yang lebih kecil dari epsilon, maka eh, nilai tersebut dianggap nilai yang benar atau mendekati dari nilai sebenarnya. Nah, setelah kita memilih dua opsi ini antara partisi dan juga epsilon, ada lagi kita bisa memilih opsi untuk ekstrapolasi. Ekstrapolasi ialah untuk mencari nilai yang lebih akurat atau mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Jadi nilainya ini lebih akurat daripada epsilon ataupun partisi dengan cara eh, dia membagi hanya itu menjadi dua bagian. Jadi jarak antar partisi itu diperkecil sehingga banyaknya partisi itu nanti akan dua kali lipat.
daripada awalnya. Kemudian dibandingkan dengan eh, perhitungan yang awal. Jadi sesuai dengan rumus atau kaidah Richardson diperoleh hasilnya itu lebih akurat daripada partisi maupun epsilon. Kemudian bagian selanjutnya, sebelum ke codingan atau bahasa pemrograman C++, ada flowchart utama dan juga flowchart dari masing-masing fungsi ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan pelajar utama. Jadi, eh, pada pelajar utama ini atau main pelajar itu menjelaskan eh, proses dari seluruh program. Jadi, eh, itu dimulai dari start, ada batas atas dan batas bawah, juga ada variabel yang dimasukkan, lalu akan memunculkan opsi atau pemilihan dari Simpson 1/3 dan 1/3 partisi dan Simpson 1/3 epsilon. Di memasukkan nilai sesuai dengan rumus, maka akan eh, munculkan hasil dari eh, Simpson partisi. Lalu setelah perhitungan Simpson partisi selesai, akan otomatis melakukan perhitungan Richardson partisi. Jadi ketika nilai dari Richardson partisi itu eh, tidak sesuai, akan kembali ke menu, di mana menu pemilihan, dan jika selesai akan selesai. Begitu juga dengan Simpson epsilon. Oke, baik. Selanjutnya itu eh, pada Simpson 1/3 partisi. Jadi pada flowchart Simpson 1/3 Jadi pada flowchart Simpson 1/3 partisi ini, eh, di mana kita memulai. Nah, pada bagian ini yaitu nilainya itu tidak boleh ganjil, maka pada rumus ini akan selalu menambahkan satu agar hasil ini menjadi genap. Nah, jadi jika pembagian dari jumlah pembagian interval itu tidak sesuai ataupun belum menyampai target, maka akan dilakukan terus berulang. Dan jika hasilnya sudah sesuai, akan menghasilkan hasil dari perhitungan tersebut. Oke, baik. Dari sekarang itu flowchart Simpson 1/3 yang epsilon. Oke, baik. Sekarang flowchart Simpson 1/3 epsilon. Jadi eh, pada Simpson 1/3 epsilon ini yaitu batas error. Jadi program menambah jumlah partisi secara bertahap sampai selisih hasil perhitungan sudah lebih kecil dari nilai epsilon. Jadi eh, jika itu dia akan langsung terus melakukan perhitungan berulang, dan jika iya dia akan memasukkan tampilan hasil integralnya. Nah, sekarang flowchart ekstrapolasi Richardson partisi. Nah, pada bagian ini eh, itu intinya perbaiki hasil pakai N atau dan 2N. Jadi perhitungan itu dilakukan eh, menjadi lebih banyak atau dilakukan berulang berkali itu lebih banyak. Jadi eh, untuk perhitungan itu akan lebih akurat. Oke, baik. Pada voucher ekstrapolasi Richardson Epsilon itu eh, adalah metode Richardson yang menggunakan batas error. Jadi eh, jumlah partisi terus diperbesar, kemudian hasil Richardson dibandingkan sampai error lebih kecil dari epsilon. Oke, baik. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan vouchernya. Saya akan kembalikan kepada teman saya. Baik,
Di sini saya akan menjelaskan codingan dari CPP terkait tugas besar kami. Nah, di sini eh, software yang saya gunakan untuk mengcoding program yang akan kami jalankan itu menggunakan VS Code atau Visual Studio Code dengan konfigurasi C++ sebagai sistem dalam codingnya. Lanjut saja. Di dalam codingan kami menggunakan 4 library dengan perintah include, yaitu yang pertama IOStream, yang kedua CMake, yang ketiga IOManip, lalu yang keempat algorithm. Nah, masing-masing itu IOStream itu digunakan untuk input dan output seperti C-in dan C-out-nya. Lalu CMake itu digunakan untuk library matematika seperti Pow, Sin, Cos, Squared, dan logaritma. Lalu ada algoritma itu ada IOManip itu digunakan untuk mengatur format output seperti eh, set precision pada main programnya. Lalu ada algoritma itu digunakan untuk fungsi seperti max dan min di dalam kode em, integrasinya. Lalu ada using namespace itu agar tidak agar kita sebagai programmer tidak menulis kembali std sebelum cout dan cin-nya. Langsung saja, di sini kami membagi codingan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu save power, yang kedua save function, lalu ada parameter struct, lalu ada functionnya, lalu ada Simpson partisi sebagai metode yang pertama, lalu ada Simpson epsilon sebagai metode kedua, dan yang kemudian nanti akan diekstrapolasi menggunakan ekstrapolasi Richardson sebagai metode ketiga. Nah, sini kami juga membagi khusus untuk inputnya. Inputnya banyak variabel dengan 3 angka, yaitu angka kecil, angka besar, dan angka campuran nantinya yang akan dijalankan dalam program. Nah, di dalam di dalam sini juga terdapat main program atau kode utama untuk sistem utama, cout dan cin di dalam atau cout perhitungan atau cout cin di dalam program ini. Nah, mari kita kupas satu-satu. Pertama kali itu pertama yaitu save power. Di dalam save power ini terdapat sintaks bool hitung underscore pangkat double A, koma double B, koma double dan hasil. Nah, itu digunakan untuk menghitung pangkat dengan pengecekan keamanan di dalamnya. Nah, fungsi bool itu sendiri ialah tipe data yang hanya bernilai true atau false atau boolean. Lalu di sini ada double A dan double B. Itu parameter nilai basis dan nilai pangkatnya. Lalu ada eh, double and hasil. Itu parameter referensi untuk menyimpan hasil perhitungan di dalam eh, program nantinya. Lalu di sini ada if A kurang dari 0 dan VEBS itu em, mengecek program untuk mengecek apakah basis negatif dengan dengan pangkat pecahan. Lalu VEBS itu sendiri itu digunakan untuk mengambil nilai absolut di dalam perhitungan program. Nah, di sini juga ada round. Round itu digunakan untuk membulatkan angka ke bilangan bulat terdekat. Lalu ada return false. Nah, return false ini mengembalikan nilai gagal jika kondisinya tidak valid. Lalu return true itu digunakan untuk mengembalikan status berhasil. Lanjut ke save function. Di save function ini kita tidak menggunakan boolean, tetapi menggunakan uh, syntax double. Syntax double itu double quote underscore save double x itu digunakan untuk fungsi contagion yang eh, aman dari pembagian nol. Lalu ada double
double S sama dengan sin X itu digunakan untuk menghitung nilai sinus atau sinusoidal. Lalu ada if Fabs S kurang dari 1E min 12 itu digunakan untuk jika nilai sinus yang di dalam perhitungan itu sangat kecil atau mendekati nol. Lalu ada return 1E12 itu mengembalikan angka besar sebagai pengganti nilai tak hingganya. Lalu ada return cos X per S itu digunakan eh, itu sendiri ialah rumus dari kotangan X sama dengan cos X per sin X. Lanjut, ini pengulangan saja di double X. Ini kasus pertama, ini kasus kedua. Lalu nanti dihasilkan pada return max A min BX. Nah, langsung ke parameter parameter strat itu digunakan sebagai struktur data untuk menyimpan beberapa parameter. Nah, parameter di sini kami membaginya menjadi 7 bagian, yaitu yang pertama sintaks sintaks double A dan A2 itu variabel yang parameternya bertipe double. Lalu eh, double B, C, D, dan D2 itu parameter lain untuk fungsi. Lalu double E2 itu parameter tambahan. F2 itu untuk fungsi trigonometrik. Lalu GHIJ itu untuk fungsi eksponensial. MNRPQSU sampai W itu untuk fungsi integral. Lalu L hingga sigma itu untuk fungsi logaritma. Nah, lanjut ke fungsi utamanya atau fungsi integrasinya. Nah, fungsi integrasi kita menggunakan pair, bold, dan double. Kita menggunakan keduanya yang di atas tadi karena di sini kita harus mengembalikan dua nilai eh, dalam dan hasil fungsi tersebut. Nah, ada sintaks fungsi underscore integral double X konstanta parameter D parameter NP itu digunakan untuk penampil fungsi integran dengan parameter P di dalamnya. Lanjut ke if x if x kurang dari sama dengan nol itu mengecek domain agar tidak error lognya atau pangkatnya. Lalu sintaks max itu digunakan untuk mencegah log nol itu tadi. Nah, lalu di sini ada asin H. Asin H itu fu- sintaks asin H dan hingga ke bawah ini itu digunakan untuk mm, fungsi inverse dari hiperbolik sinnya. Lalu double em, lalu ada XP itu digunakan untuk fungsi eksponensial. Lalu ada hmm, lalu ada squared itu untuk akar kuadrat. Lalu ada eh, cos H eh cos lalu ada lalu ada asin itu untuk inverse dari sinus sinus tadi. Lalu ada terakhir itu clamp. Mana clampnya? Oh, ini fungsi clamp itu untuk membatasi nilai di dalam domain asin tadi. Nah, sama seperti di fungsi tadi, itu kita menggunakan return true dan return false. Nah, return true di sini itu digunakan untuk mengembalikan hasil fungsi tersebut. Nah, karena di codingan ini kita menggunakan eh, 3 metode, bisa dibilang 3 metode. Yang pertama Simpson partisi, Simpson epsilon, yang nantinya akan diekstrapolasi dengan menggunakan ekstrapolasi Richardson. Maka kita masuk ke metode yang pertama yaitu Simpson partisi. Simpson partisi ini menggunakan sintaks double Simpson underscore partisi, double A, double B, integer, n, konstanta parameter, np, boolean tampil sama dengan true. Nah, itu digunakan untuk fungsi menghitung integral menggunakan metode Simpson partisi ini. Lanjut
ke em, if n bagi 2 n plus plus itu digunakan untuk Simpson membutuhkan jumlah partisi yang genap. Jadi ketika partisi yang didapat itu ganjil, maka metode Simpson partisi ini otomatis menambah hingga eh, mendapatkan partisi yang genap. Lanjut ke double H. Double H sama dengan B min A per N. Itu lebar dari interval perhitungan tersebut. Lanjut ke for integer, I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan N, dan I plus plus itu digunakan untuk loop semua titiknya. Lalu double X sama dengan A plus I kali H itu sama dengan titik ke I-nya. Titik ke I yang dari tadi ini. Lanjut ke auto function sama dengan fungsi underscore integral X, P. Itu digunakan untuk memanggil fungsi integran dari library em, IOMyNib tadi. Lanjut ke sum plus sama dengan nilai. Itu menjumlahkan nilai dari Simpson partisi. Lanjut ke double hasil sum dikali H per 3.0 itu rumus utama dari Simpson partisi ini. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, kita menggunakan return true, return false. Tapi di sini kita menggunakan return hasil untuk menampilkan nilai hasil dari partisi yang digunakan di dalam metode Simpson sepertiga partisi. Lanjut ke Simpson epsilon. Nah, metode yang kedua ini kita menggunakan sintaks double double Simpson underscore epsilon. Itu double A, double B, double epsilon, konstanter parameter NP dan integer NN underscore final. Nah, sintaks di dalam ini kita menggunakannya untuk mentoleransi metode Simpson dengan toleransi errornya. Nah, integer n sama dengan 2 itu merupakan partisi awal di dalam epsilon. Lalu iya, i eh, double in itu ialah awal partisi dan double i 2n eh sorry double in itu nilai integral yang sebelumnya yang didapat sebelumnya. Double i 2n itu nilai integral setelah partisi dilipat gandakan. Lanjut ke em, error sama dengan verbs I2N min IN dibagi 15.0. Nah, itu digunakan untuk estimasi error di dalam Simpson yang akan dilampaui atau dibandingkan. Lanjut ke while error lebih besar dari epsilon, NN eh, lebih kecil sama dengan 49,6. Nah, itu iterasi sampai error itu kecil. Error yang didapat di dalam perhitungan tersebut bernilai kecil. Nah, setelah kita masing-masing dari nilai angka kecil, angka besar, dan angka campuran itu kita partisi dan epsilon, maka setiap partisi dan epsilon itu harus kita ekstrapolasi Richardson. Tujuannya apa? Agar nilai yang kita dapat di dalam program kita mendekati nilai hasil yang kita dapat di dalam kalkulator, nilai pastinya. Nah, jadi sintaks yang digunakan di dalam ekstrapolasi Richardson itu ialah double Richardson, double in, dan double I2N tadi. Nah, itu untuk fungsi meningkatkan akurasi integral. Lanjut ke return 16 kali I2N min IN dibagi 15.0. Nah, itu rumus utama dari Richardson itu sendiri. Nah, ketika kita sudah mengetahui sistem atau mesin di dalam program tersebut, maka kita bisa menjalankan atau kita sebagai user bisa menggunakan program tersebut dengan em, inputan variabel-variabel yang tertera nanti. Nah, rumus dari variabel inputan tersebut itu menggunakan sintaks cout dan cin. Nah, cout itu ialah menampilkan teks ke layar di file Excel nanti. Lalu in itu input dari keyboard kita atau angka yang kita masukkan di dalam program. Nah,
apa ini void input parameter? Itu fungsi untuk memasukkan semua parameter. Nah, jadi kita nanti masukkan nilai batas atas A, batas bawah B, eh batas bawah A, batas atas B, hingga kita masukkan sigmanya. Nah, saya akan menjelaskan di program main atau main program, di mana di dalam main program ini eh, terdiri dari fungsi utama dari seluruh program untuk menjalankan perhitungan tiga metode tersebut. Nah, di dalam main program, kita menggunakan beberapa sintaks. Yang pertama itu integer main. Itu digunakan untuk sintaks atau fungsi utama di dalam program tersebut. Lalu ada cout, fix, set precision. Nah, itu digunakan untuk menampilkan angka dengan 10 desimal. Lanjut, itu ada input parameter A, B, P, itu memanggil fungsi input. Lalu ada do, bla 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 bla, hingga while itu loop menu program di dalam main program ini, fungsi utamanya. Lalu di sini ada em, lalu di sini ada if pilih sama dengan satu, maka program itu akan menjalankan metode yang pertama itu metode Simpson sepertiga partisi. Lalu setelah itu, setelah mendapatkan nilai metode Simpson partisi tersebut, maka akan ada char jawab atau cout apakah mau diekstrapolasi dengan Richardson dengan pilihan Y sebagai ya atau true, T sebagai tidak atau false. Nah, lanjut ke sein untuk menjawabnya. Nah, di sini ada function if, fungsi if ketika kita menjawab Y dan ketika kita menjawab iya. Nah, menggunakan function double dan Simpson partisi akan menghitung ketika kita menjawab iya, lalu eh, menghasilkan cout sebagai hasil Richardson. Nah, hasil Richardson ini lebih kecil dari IN dan I2N. Lalu di sini menggunakan sintaks else if atau pilih kedua. Pilih kedua ini metode epsilon dengan kita akan memasukkan epsilon di dalamnya dan menggunakan perintah cout dan cin sebagai epsilonnya. Nah, nanti kita akan integer n underscore last-nya, lalu akan keluar hasil dalam bentuk double sama dengan Simpson per Simpson underscore epsilon batas AB epsilon P N underscore last. Nah, nanti akan muncul kembali sintaks char jawabnya, yaitu siat apakah mau diekstrapolasi dengan Richardson, eh, lalu muncul Y dan T-nya sebagai true dan false-nya tadi. Nah, lalu sistem akan membandingkan jawaban Y besar atau kapital dengan jawaban Y kecil, itu artinya sama dengan arti sebagai true atau akan melanjutkan program. Nah, nanti ketika program tersebut mendapatkan perintah melanjutkan atau iya, dia akan melanjutkan dengan double IN dan double I2N sebagai ekstrapolasi dari Simpson tadi. Dan nanti akan dimunculkan hasil Richardson-nya dengan sintaks cout. Lalu eh, di pilihan ketiga kita menggunakan input data baru. Nah, jadi sebenarnya kalau em, setelah merunning program, kita menggunakan Simpson 1/3 partisi, lalu nanti kita ekstrapolasi. Kita menggunakan Simpson 1/3 epsilon, nanti kita ekstrapolasi di angka besar. Nah, nanti kita akan pindah haluan ke angka angka kecil atau angka campuran. Maka kita tidak perlu meng-out dari jendela file X yang kita buat atau program yang kita buat, tapi kita hanya eh, menginput
perintah 3 sebagai input data baru. Nah, nanti sistem akan mengulang kembali atau mengeluping kembali programnya dari awal, yaitu kita memasukkan nilai variabel-variabel yang di dalam inputan tersebut. Nah, inputan dari batas bawah, batas atas hingga ke sigmanya. Nah, nanti setelah kita masukkan angka besar atau angka kecilnya tersebut di dalam variabelnya, maka kita akan kembali akan ditampilkan 3 metode yang di dalam menu perhitungan ini. Nah, nanti kita akan bisa memilih masing-masing metodenya tersebut dan akan melanjutkan kembali hingga nanti di 3 angka yang akan kita peroleh hasil eh, perhitungannya sudah terpenuhi. Mungkin cukup sekian penjelasan program dari saya. Selanjutnya eh, hasil program akan dijelaskan oleh teman saya Imam. Jadi di sini setelah kita masukkan kode atau eh, membuat program di suatu aplikasi atau VS Code, maka kita bisa running program tersebut sehingga bisa menghitung nilai integral tadi dengan beberapa metode. Itu ada Simpson sepertiga, yaitu berbasis partisi, epsilon, ada juga ekstrapolasi, Richardson atau partisi, tergantung kita akan memilih Simpson yang mana. Maka di situ kita bisa ekstrapolasi. Yang pertama kita menghitung dengan Simpson sepertiga partisi. Di sini untuk perhitungan nilai kecil. Yang dimaksudkan nilai kecil adalah masukan dari A sampai Z sampai sigma. Di sini angkanya kecil-kecil semua. Bisa dilihat dari range 0,1 sampai dengan angka 3. Jadi tinggal kita pilih metodenya, yaitu Simpson sepertiga partisi. Pilihan satu, maka kita masukkan partisinya berapa. Jadi ketika kita memilih 64, maka perhitungan akan berhenti di iterasi ke 64. Itulah hasil akhir dari perhitungan, aproksimasi dari perhitungan tersebut. Kita peroleh nilai 2,2232278,248. Nah, setelah kita ekstrapolasi, hasil dari sini akan berbeda. Karena ekstrapolasi itu untuk membuat suatu mencari suatu nilai fungsi yang lebih akurat daripada perhitungan yang Simpson ini. Nah, kita bisa lihat jika dia memakai metode ekstrapolasi Richardson eh, dari partisi tadi, maka diperoleh nilai dari Richardson itu 2,2232268,428. Nah, jadi sini yang membedakan tidak terlalu banyak, cuma bisa kita jadi patokan untuk membandingkan dengan nilai kalkulator. Jadi ini 22322 sama. Nah, di sini perbedaannya terletak pada 68428, sedangkan ini 78248. Nah, nilai daripada kedua ini beda. Kita lihat ketika kita menggunakan kalkulator, manakah yang lebih dekat dengan kalkulator. Ini untuk kalkulator nilai kecil. Setelah kita masukkan nilainya, itu aproksimasinya sebesar 2,22 322 6841 6841 612551. Nah, di sini kata kuncinya 6841. Nah, 68 ini eh, lebih dekat dengan perhitungan yang Richardson daripada perhitungan yang Simpson. Oke, selanjutnya selain metode partisi, Simpson sepertiga ini bisa juga digunakan untuk metode epsilon. Metode epsilon ini perbedaannya terletak pada input yang kita masukkan. Itu bukan partisi, tetapi suatu galat ataupun epsilon ataupun error. Jadi ketika kita memasukkan nilai kecil tadi ke masing-masing variabel ataupun konstanta ini, nah, kita bisa melihat
berapa hasil yang dihasilkan dari metode epsilon ini dengan menentukan target eh, berapa galat yang akan dibandingkan. Jadi, semisal hasilnya itu hasil perhitungan galatnya sudah lebih kecil dari target galat target, maka perhitungan akan berhenti atau iterasi akan berhenti. Itulah yang dianggap sebagai nilai yang paling mendekati. Tetapi metode ini juga bisa kita menggunakan ekstrapolasi, ialah untuk mengakuratkan tadi. Jadi lebih akurat perhitungannya. Nah, kita gunakan ekstrapolasi eh, berbasis epsilon, maka hasilnya itu akan menunjukkan 2,22, 322, 69, 070. Sedangkan di sini hasil yang non ekstrapolasi itu 2,22, 63241591. Otomatis yang mendekati itu yang hasil Richardson. Selanjutnya itu ada perhitungan nilai besar. Nah, perhitungan nilai besar ini untuk polanya itu sama seperti yang sebelumnya. Ada Simpson sepertiga partisi, ada juga Simpson epsilon. Nah, itu keduanya eh, em, itu keduanya menggunakan itu keduanya sama fungsinya itu sama. Jadi selanjutnya ada hasil program perhitungan nilai besar. Jadi setelah kita menghitung hasil dari nilai kecil, kita juga bisa masukkan angka-angka besar lagi memenuhi persyaratan untuk hasil dari integral ini konvergen maksud saya. Jadi kita menggunakan metode yang sama juga sepertiga partisi. Kita masukkan nilai angka kecilnya dengan batas tertentu. Nah, kita masukkan sebanyak 512 kali. Nah, N-nya ini 512. Saya saya memilih 512 partisinya agar lebih akurat karena datanya cukup besar. Dan satu yaitu Simpson sepertiga partisi. Nah, kemudian tuh ada eh, juga metode ekstrapolasi seperti sebelumnya sama persis. Hanya saja ini berbeda nilai saja. Jadi setelah kita masukkan apakah mau diekstrapolasi dengan Richardson, maka dengan hasil Richardson kita jawab eh, min 14,39 5597 05 Sedangkan kalau kita pakai program itu min 14,39 5559 72 Nah, dari nomor pun juga berbeda ini. Maka eh, bisa kita simpulkan ketika kita bandingkan dengan nilai kalkulator, otomatis yang partisi itu akan lebih dekat. Kita lihat ini untuk yang besar. Itu min 14,39 555970. Sini. 55970 tadi. Ini ada angka 559. Ini 56 masih melewati lah. Ini yang paling dekat yaitu pakai metode Richardson. Ini perhitungan kalkulatornya, metode kalkulator itu fungsinya seperti ini. Kemudian kita hitung grafik nilai kalkulator menggunakan nilai besar. Eh, Sebenarnya ini tidak menghitung, cuma menampilkan saja langsung dari aplikasinya sudah ada. Jadi bagiannya kita tentu dari 0 sampai dengan 0,1 sampai dengan 1. Kemudian yang terakhir adalah perhitungan nilai campuran. Dengan cara yang sama, perhitungan campuran ini juga biasanya menggunakan nilai-nilai besar yang dikombinasikan dengan nilai yang kecil. Ialah seperti ini. Ada angka 15, tadi itu ada angka 0,2, ada angka 0,4, ada angka 0,4, ada angka 0,1. Jadi di sini angkanya itu campur dulu. Kalau tidak menyalahi aturan, maka
akan tetap menghasilkan suatu hasil yang konveren. Kita masukkan dari campuran ini, kita pilih eh, N-nya bebas, kita masukkan sebanyak 100 misalnya. Kita peroleh hasil akhirnya itu sebesar minus 26,351795647. Nah, setelah kita ekstrapolasi dengan Richardson partisi, pengguna memasukkan atas interval dan beberapa nilai parameter yang dibutuhkan. Nah, nilai ekstrapolasi ini juga sama seperti sebelumnya pasti lebih akurat daripada eh, yang menggunakan Simpson sepertiga. Kita lihat nih perbandingannya. Ini kan yang menggunakan Simpson minus 6,351795647. Nah, sedangkan metode yang ekstrapolasi itu hasilnya minus 26,3518110375. Kalau kita lihat di nilai campuran, maka hasilnya mendekati untuk yang si Richardson 6,35151. Itu selanjutnya kita gunakan nilai Simpson untuk menggunakan nilai Simpson untuk nilai campuran. Jadi eh, tadi setelah kita menentukan partisi, dan sekali ini kita menentukan galat. Galat inilah suatu error yang akan dibandingkan. Sesuai dengan metodenya epsilon, maka dia identik dengan galat. Setelah kita itu, hasil akhir yang diperoleh itu minus 26,3518007 kan 0 minus 26,351,805,0980. Nah, setelah kita ekstrapolasi, nilainya akan berubah. Jadi minus 26,351,11,0339. Nah, sedangkan kita lihat nilai aslinya, itu minus 26,3518. Ini 3518. Berarti hitungan ini benar. Dan grafiknya sebagai berikut. Dan saja. Kemudian data pada perhitungan akan kami coba masukkan di tabel dan juga kami buktikan. Untuk pembuktiannya akan dilakukan oleh teman saya yang selanjutnya, yaitu Iqbal. Oke, baik. Kali ini saya akan membuktikan hasil penjelasan sebelumnya terkait program yang telah kami buat. Nah, jadi di sini saya akan melakukan run program untuk membuktikan hasil dari eh, program, baik itu perhitungan nilai kecil, nilai besar, ataupun campuran. Oke, baik di sini saya akan memulai dari nilai kecil terlebih dahulu. Oke, pertama kita masukkan batas atas dan juga batas bawahnya. Nah, setelah itu kita masukkan nilai dari variabel-variabel pada fungsi yang telah kami buat. Oke, di sini kita harus masukkan dengan benar nilai dari variabelnya agar
hasil programnya itu dapat sesuai dengan laporan yang telah kami buat. Nah, baik, di sini sudah keluar menu perhitungan yang kali ini telah disediakan, yaitu ada Simpson sepertiga partisi, Simpson sepertiga epsilon, dan menu input data baru keluar, dan menu pilihan. Pilihan ini dimaksudkan untuk kita memilih dari ketiga pilihan tersebut, termasuk nol. Jadi 4 pilihan maksud saya keluar. Nah, di sini untuk nilai kecil kita coba dengan Simpson sepertiga partisi, jadi kita pilih satu. Nah, untuk N-nya kita masukkan di laporan itu 64, jadi kita masukkan 64. Oke, untuk hasilnya sendiri itu 2,223227848. Nah, itu eh, sama dengan laporan dan juga sama di grafik yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, di sini ada pilihan apakah mau diekstrapolasi dengan Richardson. Nah, kita pilih iya, jadi kita ketik huruf Y di sini. Oke, hasilnya selesai. Selanjutnya, kita ke pilihan nomor 2. Kita ke epsilon. Masukkan nilai epsilonnya. Jadi kita masukkan eh, untuk nilai epsilonnya itu sendiri. Nah, untuk nilai epsilonnya di sini yaitu 0,0001. Oke, enter. Nah, di sini hasilnya adalah 2,3232415921. Nah, itu sama juga dengan di laporan.
Jadi terbukti sama ya, seperti di laporan. Oke, kembali ada menu mau diekstrapolasi. Kita dengan Richardson kita klik ya atau Y. Oke, itu tadi untuk pembuktian dari nih eh, perhitungan angka kecil atau nilai kecil. Selanjutnya kita ke angka besar. Oke, selanjutnya untuk nilai besar kita pilih 3. Kita input ke data baru ya. Karena kan ini sudah beda perhitungannya ke nilai besar. Jadi kita 3. Nah, kembali kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Oke, kita masukkan nilai angka besarnya. Oke, 22. Oke, di sini kita masukkannya dengan pelan-pelan, yang penting benar. Untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan di laporan, itu menginput nilainya itu harus benar. Jadi kita agak pelan aja. Oke, ini sudah kita input nilai besarnya. Sekarang sama seperti yang tadi kita pilih, kita pakai yang partisi terlebih dahulu. Jadi kita klik 1. Kita masukkan nilai N-nya. Nilai E-nya di sini itu 512. Oke, ini untuk hasilnya. Hasilnya sudah keluar. Dengan hasilnya itu min 14, 3955, 97, 27, 21. Ya, oke, untuk hasilnya itu sama dengan seperti di laporan. Nah, ini ada pilihan lagi. Apakah mau diekstrapolasi dengan Richardson? Kita pilih ya. Jadi kita klik Y. Oke, hasilnya masih sama. 3955970574 min 14. Oke, hasilnya sama. Selanjutnya kita
ke epsilon. Jadi kita klik 2. Kita masukkan nilai epsilon ya. Nah, nilai epsilonnya itu sendiri 0,001. Klik 0 titik ya. Titik titik 001. Enter. Nah, ini untuk hasilnya, hasil akhirnya sudah keluar. Min 14, 39, 56, 08, 77, 19. Itu sama dengan seperti laporan, karena kita sudah hati-hati dalam menginput nilai variabelnya tadi. Itu sih kuncinya. Agar programnya itu dapat sesuai dengan laporan, hasilnya itu diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menginput nilai ya. Oke, kembali kita ekstrapolasi dengan Richardson. Kita klik Y. Oke, hasil konvertnya ekstrapolasi dengan Richardson. Itu sama. Min 14, 395, 55, 96, 50, 55 sama. Oke, selanjutnya kita ke nilai yang terakhir, yaitu nilai campuran. Kembali kita klik atau kita pilih pilihan nomor 3 ke input data baru karena kita sudah eh, ke hasil program yang nilainya berbeda, yaitu nilai campuran, nilai yang terakhir. Jadi kita klik 3. Nah, kita masukkan lagi batas atas, batas bawahnya. 0,1, 0,1, titik. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai campurannya. Ingat ya, harus hati-hati. 15. B2. B2. Ah, 0,2. D minus M3 N R B. Oke, untuk nilai campuran sudah kita input. Sekarang kita pilih ke menu seperti sebelum-sebelumnya, kita ke partisi terlebih dahulu. Kita klik 1. Nah, kita masukkan nilai N-nya. Di sini nilai N-nya kita pilih 100. Nah, ini untuk hasilnya. Terlihat di laporan apakah sama hasilnya. Dan ternyata hasilnya
Di sini min 26 351 795 0647. Ya, hasilnya alhamdulillah sama. Sekarang kita pilih ekstrapolasi dengan Richardson. Kita klik Y seperti sebelum-sebelumnya. Kita klik Y. Nah, ini sudah hasil ekstrapolasinya yaitu min 26 351 81 10 375. Oke, kembali sama ya. Nah, selanjutnya kita pakai metode yang kedua dengan epsilon. Klik kedua karena epsilon di nomor 2. Oke, kita masukkan nilai epsilonnya berapa ya. Nah, untuk di kali ini kami itu menggunakan nilai epsilonnya itu 0,0001. Oke, sudah kita input. Kita masukkan kembali. Nah, untuk nilai hasil akhirnya itu min 26 351 80 50. Oke, 980. Nah, itu hasilnya sama seperti laporan, berarti nilai yang kita input itu benar. Sekarang, apakah mau diekstrapolasi dengan Richardson? Oke, sama seperti sebelumnya kita klik ya atau Y. Nah, untuk hasil ekstrapolasinya itu min 2635181 10339. Nah, itu alhamdulillah masih sama. Oke, jadi itulah tadi untuk run program pembuktian dari program kami apakah dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini programnya dapat berjalan dengan baik, terbukti dari hasil run ini, dan juga dapat saya tarik kesimpulan dari run program ini. Itu program kami itu secara keseluruhan menurut saya sudah sangat baik lah, karena bisa kita lihat dari hasil antara satu metode dengan metode lain seperti entah itu partisi ataupun epsilon, dan di eh, ekstrapolasi dengan Richardson itu hasil-hasil akhirnya itu galatnya sangat kecil sekali. Jadi saya berani mengambil kesimpulan untuk hasil program kami ini sudah sangat baik. Hal itu terbukti oleh galat dari hasil beberapa metode itu sangat kecil. Oke, baik. Itulah tadi penjelasan dari saya terkait dengan program. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Berdasarkan hasil perancangan program, pengujian dan analisis yang telah dilakukan pada laporan ini dapat disimpulkan bahwa metode integrasi numerik menggunakan kaidah Simpson 1/3 mampu digunakan untuk menghitung pendekatan nilai integral dari suatu fungsi yang kompleks. Metode ini bekerja dengan membagi interval integrasi menjadi beberapa subinterval genap dan menggunakan pendekatan polinomial kuadrat untuk memperkirakan luas daerah di bawah kurva sehingga menghasilkan nilai integral yang cukup akurat. Program yang dibuat mampu menghitung nilai integral dengan dua pendekatan, yaitu Simpson 1/3 berbasis jumlah partisi dan Simpson 1/3 berbasis toleransi kesalahan atau epsilon. Pendekatan partisi memungkinkan pengguna menentukan jumlah pembagian interval secara langsung, sedangkan pendekatan epsilon melakukan proses iterasi otomatis hingga nilai galat lebih kecil dari batas toleransi yang diberikan. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna dan menentukan tingkat ketelitian perhitungan. Selain itu, penerapan ekstrapolasi Richardson dalam program terbukti mampu meningkatkan akurasi hasil penghitungan integral. Dengan mengkombinasikan dua hasil perhitungan Simpson dengan jumlah partisi berbeda, metode Richardson dapat mengurangi kesalahan numerik
hingga nilai integral yang diperoleh lebih mendekati nilai sebenarnya. Berdasarkan hasil pengujian pada berbagai jenis nilai, yaitu nilai kecil, nilai besar, dan nilai campuran, diperoleh bahwa hasil perhitungan program memiliki nilai yang sangat dekat dengan hasil perhitungan menggunakan aplikasi integral kalkulator. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma dan implementasi program yang dibuat telah bekerja dengan baik dan mampu memberikan hasil yang akurat. Dengan demikian, program integrasi numerik yang dibuat dapat digunakan sebagai alat bantu untuk menghitung pendekatan nilai integral dari fungsi yang kompleks secara efisien dan cukup akurat, khususnya dengan memanfaatkan metode Simpson 1/3 yang dikombinasikan dengan ekstrapolasi Richardson. Sekian, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan.